saudara-saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mau membacakan bagi kita satu pekabaran dari firman Tuhan melalui buku Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Di perikop ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana kedatangan hakim. Di bagian ayat 31 firman Tuhan mengatakan demikian, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau bercerita tentang dua ternak yang sering digembalakan adalah domba dan kambing yang diberikan catatan di ayat ini. Kedua ternak ini adalah ternak yang sebetulnya tidak sulit untuk dipelihara. Tapi apa yang dicatatkan dalam ayat ini adalah dikatakan tadi di bagian awal ayat ini, maka ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, domba dan kambing adalah sama-sama pemakan rumput. Dan kalau kita baca Alkitab, kedua jenis peliharaan ini adalah juga yang bisa digunakan untuk korban. Ya, itu di zaman Perjanjian Lama kalau kita baca dari buku Imamat. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, secara umum, kalau orang memelihara kambing, ya itu kegunaannya hanya untuk disembelih, ataupun kulitnya bisa digunakan untuk bermacam-macam kegunaan. Tapi kalau pelihara domba dipelihara, ya secara khusus domba jantan. Di beberapa tempat ada yang dibuat menjadi bahasanya adu domba. Diadu kecerdasan domba dalam berkelahi, bertarung. Tapi apa yang diberikan catatan dalam ayat ini tadi mengingatkan kepada kita bahwa sama seperti gembala memisahkan kambing dari domba. Nah, ini mengingatkan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Akan ada menjadi kambing, ada yang mewakili domba. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya di ayat yang ke-33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang di sebelah kanan, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sama-sama adalah yang dipelihara, sama-sama yang diternakan, tapi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang diberikan catatan dalam ayat ini adalah kepada yang di sebelah kanan, yang dilambangkan dengan domba. Dia akan berkata kepada mereka, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ternyata pada akhirnya akan ada perbedaan. Ya, akan ada perbedaan. Nah, untuk itu, dalam hal apa perbedaannya? Nah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat ini berikutnya, ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudara, dari dalam buku Alfa Omega diberikan catatan seperti begini. Saya akan membacakan juga sebagian untuk saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Di buku Alfa Omega
disebutkan seperti begini. Alangkah heran dan senang orang yang hina di antara bangsa-bangsa dan di antara orang yang tidak beragama, bila mereka mendengar dari bibir juru selamat, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah perkataan yang disampaikan kepada mereka yang duduk di sebelah kanan yang diwakili oleh domba. Apa yang kamu sudah lakukan? Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di ayat berikut dikatakan seperti begini, di catatan ini, alangkah senangnya hati kasih yang tidak terbatas bila para pengikutnya memandang dengan heran dan kegembiraan pada perkataan persetujuannya. Itu persetujuan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika aku telanjang, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku sakit, ketika aku dalam perjalanan menjadi orang yang pendatang. Diberikan catatan dalam firman Tuhan ini tadi, mengingatkan apa yang mereka lakukan. Sesuatu yang harus dilakukan sebagai umat Tuhan. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak harus menunggu besar kecil yang kita boleh lakukan itu, tapi harus ada sesuatu yang kita lakukan. Kembali ke ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-37. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ini adalah bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh umat-umat Tuhan, saudara dan saya. Ya, bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Karena bagian inilah yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh yang digolongkan, dikelompokkan mewakili domba yang duduk di sebelah kanan. Tentu kalau disuruh memilih mau duduk di sebelah mana, mendengar kisah ini kita akan mengatakan, saya pilih di sebelah kanan. Tapi saudara-saudara, dalam kehidupan, dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita sudah lakukan? Apa yang kita sudah lakukan untuk saudara-saudara kita? Kenyataannya, di ayat yang kita sudah baca ini tadi, orang-orang yang duduk di sebelah kanan itu bertanya, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau haus? Kapan kami menemukan engkau sebagai orang asing? Kapan kami melihat engkau di penjara atau lagi sakit? Seolah-olah tidak pernah. Dan mereka pun tidak pernah mencatat apa yang dia sudah lakukan. Orang-orang yang duduk di sebelah kanan itu tidak mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbah di atas bukit. Apa yang dikerjakan oleh tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Bukan untuk diingat-ingat sesuatu yang kita sudah lakukan, tapi kita harus melakukan sesuatu bagi sesama kita, bagi saudara-saudara kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa Hope Channel di mana saja Anda berada saat ini. Apa yang dikatakan di dalam catatan ayat ini tadi? Saudara, kita akan lihat di ayat yang berikut. Ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kadang kita terpancing, terdorong saudara-saudara, termotivasi melakukan sesuatu kalau itu besar. Kadang kita mau melakukan sesuatu kalau itu bisa masuk hitungan di kriteria masyarakat. Kalau itu sesuatu yang akan dipuji oleh orang. Tapi hal-hal yang sederhana terkadang kita abaikan. Raja itu berkata, apa yang engkau sudah lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Mereka mendapat pujian. Orang-orang yang duduk di sebelah kanan itu mendapat pujian. Tapi mereka tidak menyadari apa yang mereka sudah lakukan. Mereka tidak ingat-ingat itu, saudara-saudara. Mereka tidak mengatakan, oh Tuhan, sudah sekian kali saya melakukan ini, sudah sekian kali saya melakukan seperti ini. Tidak, mereka tidak mengingat itu. Di dalam catatan ini memberitahukan kepada kita,
Tetapi kasih Kristus bukannya dibatasi pada suatu golongan saja. Nah, ini dia. Tidak dibatasi pada satu golongan saja. Biasanya kita senang berbuat baik, berbuat sesuatu kepada orang yang akan bisa mampu membalas lebih lagi kepada kita. Ya, itu umumnya. Mengharapkan sesuatu, kalau saya buat begini, maka dia akan memberikan sesuatu yang lebih daripada itu kepada saya. Itu manusiawi. Ya, manusiawi. Ia menyamakan dirinya dengan setiap anak manusia supaya kita boleh menjadi anggota keluarga surga. Ia menjadi anggota keluarga dunia. Ialah anak manusia dan dengan demikian menjadi saudara bagi anak laki-laki dan anak perempuan Adam. Yesus mau melakukan hal seperti itu. Dia mau menjadi saudara bagi anak manusia. Entah yang bagaimanapun keadaannya, Yesus mau menjadi saudara bagi mereka, melakukan sesuatu bagi mereka. Sehingga dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, di bagian akhir dikatakan di sana, saudara-saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang. Jadi ini tidak mengingatkan kepada kita seberapa pendidikan yang sudah didapatkan seseorang itu, berapa gelar yang sudah dipegang, ataupun berapa jabatan yang dia sudah pernah alami. Tidak, saudara-saudara. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sejalan. Tidak pandang bulu. Yesus tidak menghitung-hitung, tidak membuat kriteria akan melakukan sesuatu bagi orang kelas begini ke atas. Tidak ada. Setiap orang. Lalu para pengikutnya jangan hendaknya merasa diri terpisah dari dunia yang akan binasa di sekeliling mereka. Jangan merasa terpisah. Kita harus mempedulikan, memperhatikan mereka, menaruh kasih, menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang sudah jatuh, yang bersalah dan yang berdosa dirangkul oleh Kristus, dan setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan untuk mengangkat suatu jiwa yang sudah jatuh, setiap perbuatan kemurahan diterima sebagaimana dilakukan kepadanya. Biasanya kalau orang salah, lalu orang akan memusuhi, menjauhi, bisa jadi juga menghindar daripada orang-orang tersebut. Tapi apa yang dikatakan di dalam ayat ini tadi, saudara-saudaraku yang paling hina ini, apa yang engkau sudah lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sejauh mana apa yang kita sudah lakukan sampai saat ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Malaikat surga diutus untuk melayani orang-orang yang akan menjadi waris keselamatan. Ada malaikat yang akan diutus ke sana. Kita tidak mengetahui sekarang siapa mereka itu. Ketika saudara melakukan sesuatu kebaikan, saudara belum tahu, saya pun belum tahu siapa orang-orang ini. Tapi ketika kita melakukan itu, ada malaikat yang memberikan catatan. Belum dinyatakan siapa yang akan menang dan mendapat bagian dari warisan yang saleh, warisan orang saleh yang dalam terang. Tetapi malaikat-malaikat surga sedang mengitari panjang dan lebar bumi, berusaha menghibur yang susah, melindungi yang terkena bahaya, memenangkan hati manusia kepada Kristus. Tidak seorang pun dilupakan atau dilewati. Allah tidak memandang rupa, saudara-saudara. Dan ia memberikan penjagaan yang sama kepada semua jiwa yang telah diciptakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila engkau membuka pintu terhadap orang-orang yang berkekurangan dan menderita, engkau sedang menyambut malaikat yang tidak kelihatan. Jadi siapa yang berkesusahan di sini? Saudaraku yang paling hina yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama, kalau kita baca kembali latar belakang Alkitab Matius pasal 25, adalah satu, mereka yang dihina karena mengikut Kristus. Itu satu, saudara-saudara. Lalu yang kedua, mereka yang dalam perjalanan hidupnya menjadi terhina, menjadi dihina. Mungkin karena kondisi ekonomi, mungkin karena kondisi pendidikan, atau mungkin karena kondisi fisik. Nah, dua kelompok inilah yang diberikan catatan di dalam ayat ini tadi. Ya, dua kelompok. Tapi yang bagian pertama adalah mereka yang dihina, mereka yang diperlakukan hina karena kebenaran, karena mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan.
Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mereka yang di sebelah kiri, siapa itu? Yang dilambangkan dengan kambing tadi. Mereka yang telah melalaikan Dia dalam hal menolong orang-orang yang miskin dan menderita, tidak menyadari kesalahan mereka. Ada juga di dalam kelompok itu bersama-sama di sana, tapi kebersamaan itu akhirnya dipisahkan karena perlakuan, tindakan mereka. Ya, makanya dikatakan tadi di bagian awal, yang satu kelompok di sebelah kanan dan satu kelompok di sebelah kiri. Ini adalah pemisahannya, dan itu akan dilakukan oleh Kristus sendiri. Setelah setan telah membutakan mereka, mereka tidak melihat apa utang mereka kepada saudara-saudara mereka. Mereka telah menaruh perhatian seluruhnya pada diri sendiri dan tidak menghiraukan keperluan orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak diarahkan, tidak diharapkan untuk memikirkan diri sendiri saja, tapi memikirkan orang lain juga. Bukankah itu yang dicatat oleh Rasul Paulus? Memikirkan kepentingan orang lain. Ya, memikirkan kepentingan orang lain. Kepada orang kaya, siapa tahu saudara diberikan kesempatan menjadi orang kaya. Apa yang dikatakan? Allah telah memberikan kekayaan agar mereka dapat meringankan dan menghiburkan anak-anaknya yang menderita. Tetapi terlalu sering mereka bersikap acuh tak acuh terhadap keperluan orang lain. Nah, ini peringatan. Mereka merasa diri lebih tinggi dari saudara-saudara mereka yang miskin. Mereka tidak menempatkan diri mereka di tempat orang miskin. Mereka tidak mengerti penggodaan dan pergumulan orang miskin, dan kemurahan hilanglah dari hati mereka. Dalam tempat kediaman yang mahal dan gereja yang indah, yang kaya memisahkan diri dari orang miskin. Harta yang telah dikaruniakan Allah untuk mendatangkan kebahagiaan kepada yang berkekurangan digunakan untuk memanjakan kesombongan dan sifat mementingkan diri. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, yang miskin setiap hari kehilangan pendidikan yang seharusnya mereka miliki mengenai kemurahan Allah yang lemah lembut itu, karena Ia telah mengadakan persediaan yang cukup agar mereka terhibur dengan keperluan kehidupan. Itu yang mereka sangat harapkan, tapi harapan itu tidak mereka dapatkan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang dikatakan oleh pena inspirasi salah seorang hamba Tuhan, Ellen G. White, dia bilang seperti ini, tetapi Kristus memandang segala perkara itu. Apa yang kita lakukan? Tuhan melihat. Dan Ia mengatakan, akulah yang lapar dan dahaga. Akulah orang dagang itu. Akulah yang sakit. Akulah yang dipenjarakan. Sementara engkau menikmati pesta dengan hidangan yang serba mewah, aku sedang mati kelaparan di gubuk atau di jalan yang sepi. Sementara engkau bersenang-senang di rumahmu yang mewah, aku tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalaku. Sementara engkau mengisi lemari pakaianmu dengan pakaian yang mewah-mewah, aku kekurangan. Sementara engkau mengejar kepelisiranmu, aku merana di dalam penjara. Inilah perkataan yang disampaikan oleh Yesus kepada saudara dan saya saat ini. Oleh karena itu kita perlu melakukan sesuatu ketika kita masih dipercayakan yang lebih dalam kehidupan kita. Kita masih dipercayakan apa yang ada saat ini. Kita gunakan itu untuk menjadi berkat juga bagi sesama. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, banyak orang Kristen merasa bahwa adalah suatu kesempatan yang luar biasa bila mengunjungi tempat-tempat Kristus berada selama Ia hidup di bumi ini. Berjalan di tempat Ia berjejak, memandang ke tepi danau di mana Ia suka mengajar, serta bukit-bukit dan lembah-lembah yang sering dipandangnya. Tetapi kita, saudara-saudara, perhatikan ini, kita tidak perlu pergi ke Nazaret, ke Kapernaum, ke Betania, agar dapat berjalan pada langkah-langkah Yesus. Kita akan menemukan jejak kakinya di sisi tempat tidur orang sakit. Lalu berikutnya kita juga akan menemukan jejak kakinya di pondok-pondok orang miskin. Lalu kita juga akan menemukan jejak kaki Yesus di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang memerlukan penghiburan. Ya, di sanalah kita bisa menemukan jejak kaki Yesus.
Jadi tidak harus pergi ke tempat-tempat yang Yesus pernah jalani. Kalaupun ada berkat dan saudara sempat ke sana dan punya kesempatan, puji Tuhan. Tidak berdosa juga pergi ke sana, saudara-saudara. Tapi jangan tunggu harus ke sana dulu lalu melakukan sesuatu yang Yesus pernah lakukan. Di sisi tempat tidur orang sakit, di pondok orang miskin, dikatakan tadi di tempat-tempat orang yang memerlukan penghiburan. Ketika kita hadir di sana, kita sudah melakukannya bersama dengan Yesus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika di dunia ini, kita akan berjalan pada langkah-langkahnya. Semua orang boleh mendapat sesuatu untuk dilakukan. Yohanes pasal 12 ayat 8, karena orang miskin selalu ada padamu. Nah, jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, akan selalu ada orang yang bisa kita tolong. Akan ada selalu orang yang bisa kita melakukan sesuatu kebaikan kepada mereka. Berjuta-juta jiwa manusia yang sedia akan binasa, yang terikat dengan rantai kebodohan dan dosa, belum pernah mendengar banyak tentang kasih Kristus bagi mereka. Seandainya keadaan kita dan keadaan mereka dipertukarkan, apakah yang kita inginkan mereka lakukan bagi kita? Segala perkara ini selama ada di dalam kuasa kita, wajiblah kita perbuat bagi mereka. Peraturan hidup Kristus, saudara-saudara, yang olehnya masing-masing kita harus berdiri atau jatuh pada masa penghukuman ialah Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Ini hukum emas yang mengingatkan kepada kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, kita harus menempatkan diri kita. Kalau saat ini saya berada dalam posisi begini, dalam kondisi seperti ini, tempatkan diri di bawah lagi. Tempatkan diri di bawah lagi, sebagaimana Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia adalah raja di atas segala raja, tapi dia mau menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan hamba yang paling hina sekali. Yesus sudah menjalankan itu, dan itu yang seharusnya kita juga boleh teladani. Juru selamat memberikan hidupnya yang berharga agar dapat mendirikan suatu sidang yang dapat menjaga jiwa-jiwa yang bersusah dan tergoda. Serombongan orang percaya mungkin miskin, tidak terdidik, dan tidak dikenal. Meskipun demikian, dalam Kristus mereka dapat melakukan suatu pekerjaan di rumah, di tempat sekitar sidang, dan malah dalam negeri yang lebih jauh daripada tempat kediamanmu, yang akibatnya akan sama luasnya dengan masa kekekalan. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang diberikan catatan berikutnya? Hanyalah karena pekerjaan ini dilalaikan sehingga begitu banyak murid-murid muda tidak pernah mendapat kemajuan melebihi abjad pengalaman Kristen. Terang yang sedang menyala dalam hati mereka ketika Yesus berkata kepada mereka, dosamu diampuni, dapat mereka pelihara dalam keadaan hidup oleh menolong orang-orang yang dalam kekurangan. Itu yang terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita kembali melihat catatan yang diberikan oleh firman Tuhan. Janji itu adalah bagi semua orang yang bekerja ganti Kristus, untuk anak-anaknya yang dirundung malang dan sedang menderita. Yesus menyertai. Dalam Keluaran 3 ayat 12, firman Tuhan katakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, ketika kita melakukan sesuatu, melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Pada hari penghukuman yang besar itu, mereka yang tidak bekerja bagi Kristus, yang sudah hanyut dalam keadaan memikirkan diri sendiri saja, memperhatikan diri sendiri saja, akan ditempatkan oleh hakim segenap bumi dengan mereka yang berbuat kejahatan. Mereka menerima hukuman yang sama. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kepada setiap jiwa tanggung jawab diberikan, dan dari setiap orang gembala agung akan menuntut, di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu, dan apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu? Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada dua kelompok dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah dapatkan di kesempatan ini adalah kelompok yang ditempatkan di sebelah kanan dan kelompok yang ditempatkan di sebelah kiri. Yang membedakan mereka adalah yang di sebelah kanan
melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan menjadi berkat bagi sesamanya. Sementara yang dikelompokkan di sebelah kiri adalah mereka yang tidak melakukan. Hanya itu yang membedakan, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, di kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk tidak perlu menunggu yang besar, tidak perlu menunggu sesuatu yang akan menjadi sesuatu dibanggakan di tengah-tengah orang banyak, tapi lakukanlah apa yang kita bisa lakukan mulai dari sekarang. Hal yang kecil sekalipun kita lakukan untuk kebaikan bagi sesama. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, pastikan ketika kita akan berpisah dari pertemuan ini, mintalah kepada Tuhan apa yang akan saya lakukan. Dan ketika ada sesuatu yang sederhana sekalipun itu, lakukanlah itu untuk kebaikan sesama, untuk menolong mereka. Karena ketika Yesus datang, dia hanya mengatakan, apa yang engkau sudah lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya bagiku. Mungkin tidak terlalu hina orang yang di sekitar kita, tapi lakukanlah sesuatu kepada mereka. Lakukanlah sesuatu, lakukanlah entah itu hal sederhana sekalipun. Lakukanlah kepada mereka sehingga ketika Tuhan datang, dia pun akan mengatakan kepada kita seperti perkataan kepada orang yang sebelah kanan. Dia katakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara, sesuatu yang sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan. Kalau Tuhan berkata kepada saudara dan saya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang sudah disediakan sejak dunia dijadikan. Dan biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan kekuatan dari surga, sesuatu yang sederhana sekalipun kita akan lakukan dan kita bisa merasakan kasih kebaikan Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi sesama, orang-orang juga bisa terselamatkan dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mengakhiri pertemuan ini mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terpujilah namamu, kesempatan Tuhan masih berikan, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, berkat yang Tuhan masih berikan kepada kami boleh gunakan juga untuk kebaikan bagi sesama. Biarlah dengan merenungkan kasih kebaikan Tuhan, maka tindakan-tindakan kasih akan menjadi pola hidup kami, menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, keberadaan kami menjadi berkat bagi sesama, menolong sesama kami untuk juga boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga, Tuhan memberkati semua yang sudah menyaksikan program ini. Berkati dalam pekerjaan, diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pertumbuhan iman, diberkati untuk menjadi berkat juga bagi sesama. Terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin.